Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita bertemu kembali di hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, di hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua sebagai tanda kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dan selalu diperbaharui bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita membuka hari ini dengan membaca firman dan berdoa bersama. Mari jemaat Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami sungguh menikmati setiap anugerah, kasih, dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Sehingga masing-masing kami bersama dengan keluarga kami, boleh Engkau antar untuk boleh berada lagi di hari baru dengan sukacita dan kesempatan untuk melanjutkan hidup. Karena itu Tuhan, ketika kami akan melaksanakan setiap tugas, kerja, dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami semua, dalam setiap aspek kehidupan yang akan kami kerjakan, yang akan kami lalui sepanjang hari baru ini, maka kami memohon biar Engkau ada dalam kasih setia yang akan menuntun kami untuk mampu mengerjakan setiap tanggung jawab yang telah Tuhan beri dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dan dalam pengandalan akan Engkau, kami mau Engkau menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan, kami sungguh sadar apabila kami bekerja, apabila kami bergerak, apabila kami beraktivitas, apabila kami melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami di hari ini tanpa mengandalkan Engkau dan tanpa berada dalam tuntunan tangan kasih sayang-Mu, bahkan tanpa ada dalam tuntunan firman-Mu, maka kami akan bekerja, kami akan hidup hanya mengikuti kepikiran dan keinginan kami sebagai manusia. Oleh karena itu Tuhan, biar kiranya hidup kami tidak disesatkan dan kami tidak akan jatuh dalam hal-hal yang akan membuat kami berdosa di hadapan-Mu, maka kami memohon tuntunan firman-Mu yang akan mengarahkan setiap langkah hidup kami, setiap kerja dan pelayanan kami, agar hidup kami akan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Maka berfirmanlah Engkau bagi kami semua, membuka hari baru ini. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam hikmat, dan kami akan memahami apa kehendak Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka Alkitab kita di pagi hari ini. Bagian Alkitab yang akan kita baca terambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-6. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Sampai di sana bacaan firman kita, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, baik pemimpin organisasi maupun pemimpin keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan dari seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran ataupun perasaan dan tingkah laku dari orang yang dipimpinnya. Seseorang yang diberikan kepercayaan untuk memimpin orang lain adalah seseorang yang dianggap punya kemampuan untuk
mengatur, dia akan mengarahkan, tapi juga ia akan punya kewenangan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Dan tidak semua orang yang punya kemampuan untuk memimpin orang lain. Seorang pemimpin bukan hanya cakap untuk memimpin orang lain, tapi bagaimana ia pun cakap untuk memimpin dirinya sendiri. Dari bagian Alkitab yang kita baca dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-6 ini, menggambarkan seorang pemimpin yang kita kenal bernama Daud. Ia adalah seorang pemimpin yang memiliki jiwa yang rela berkorban demi kepentingan umat Allah. Bukan hanya ia rela berkorban secara waktu, tapi juga Daud rela berkorban dengan menyediakan semua bahan-bahan dan barang yang dibutuhkan dalam pembangunan bait suci. Maka ketika Daud punya kerelaan untuk berkorban dalam pembangunan bait suci, maka Daud sebagai seorang pemimpin mengajak para kepala puak, para kepala suku Israel, para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, serta para pekerja yang bekerja untuk raja, untuk mengikuti jejak yang telah ia lakukan, untuk mengikuti teladan yang telah ia kerjakan. Teladan untuk memberi dengan kerelaan hati dalam menopang pembangunan bait suci. Dan sebagai seorang pemimpin, Daud berhasil untuk membuat para pemimpin-pemimpin yang lain, termasuk para pemimpin-pemimpin puak, para kepala-kepala suku Israel, para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 untuk taat dan suka mendengar apa yang disampaikan oleh Daud, dan bukan hanya sebatas mendengar, tapi mereka pun belajar untuk rela berkorban, menyatakan kerelaan untuk memberikan persembahan bagi pembangunan bait suci. Dan saudara-saudara, ini menandakan bahwa mereka memiliki jiwa yang rela berkorban untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab barang siapa yang sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang pasti hidupnya pun akan diberkati dengan luar biasa. Pada prinsipnya saudara, pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang siap dan rela berkorban untuk kepentingan banyak orang. Sekalipun dalam kepemimpinannya ia akan menghadapi tantangan, ia akan menghadapi rintangan, ataupun juga ia akan menghadapi ancaman demi ancaman dalam kepemimpinannya. Dan pada prinsipnya seorang pemimpin, ia harus memiliki kerelaan untuk berkorban dan suka melayani. Maka pastilah ketika ia punya sikap diri seperti itu, maka ia akan menjadi seorang pemimpin yang menjadi panutan dalam kehidupan kelompok yang dipimpinnya, tapi juga menjadi panutan dan teladan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus kasihi. Sebagai keluarga Kristen, sebagai gereja, kita diingatkan selalu bahwa siapapun pemimpin kita, baik itu pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam gereja, maupun pemimpin dalam lingkungan kerja kita, maka harus selalu dituntut agar punya ketaatan untuk menghormati dan menghargai setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Tapi juga ketika kita ada dalam posisi sebagai seorang pemimpin, maka kita harus punya jati diri untuk mau berkorban, untuk mau melayani demi kepentingan banyak orang. Dan yang paling utama, kita harus mau berkorban
dan mau melayani Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan Tuhan Yesus berkati, kita akan bekerja di hari baru ini, kita akan mengupayakan setiap talenta, bekerja dengan semangat, melayani dengan sukacita, dan kita pun akan terpanggil dalam setiap pemberian diri yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Karena itu marilah kita dalam setiap kerja dan pelayanan kita harus memiliki sikap yang membangun dan memberikan semangat antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kita saling membangun dalam kehidupan kebersamaan, maka kita akan mampu untuk mentransfer hal-hal positif dalam kehidupan bersama. Salah satunya mentransfer kerelaan untuk memberi. Karena bukan hanya seorang pemimpin yang harus rela berkorban, tapi kita pun sebagai gereja, sebagai keluarga Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, harus rela untuk berkorban bagi kepentingan banyak orang. Rela untuk berkorban, membagi berkat bersama, agar setiap komitmen hidup sebagai warga gereja, setiap komitmen hidup sebagai anak Tuhan, akan nampak dalam kehidupan kita yang selalu bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kepenuhan dalam Kristus bukan hanya dimiliki oleh kita, tapi juga dimiliki oleh orang lain yang mempersaksikan hidup kita tentang hidup yang rela berkorban, serta hidup yang rela untuk memberi. Karena dengan sikap hidup yang saling membangun dan saling memberikan semangat satu dengan yang lain, maka kita telah menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Berkomitmen untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Selamat membuka hari baru ini dengan menyenangkan hati Tuhan. Dan selamat membuka hari baru ini dengan selalu memberikan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami kemampuan untuk berkomitmen agar kami rela berkorban dalam kehidupan bersama, bagi kepentingan banyak orang. Kami tidak menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan diri kami sendiri, tapi kami mau kehidupan kami selalu menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Apapun status kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami dalam kerja, dalam pelayanan bersama. Dan ketika kami diberikan kepercayaan oleh Tuhan sebagai pemimpin, baik dalam kehidupan keluarga, tapi juga pemimpin dalam kehidupan bekerja, maka marilah Engkau selalu menaruh dalam kehidupan kami hati yang mau memberi, hati yang selalu terbuka untuk menjadi berkat dalam hidup bersama. Pemimpin yang mampu mengarahkan kehidupan banyak orang dalam kehidupan yang selalu mempersembahkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kepenuhan di dalam Tuhan akan menjadi berkat dalam kehidupan di mana Tuhan menempatkan kami untuk bekerja dan melayani bersama. Berikan kepada kami hati sebagai seorang hamba yang selalu mau dituntun oleh Tuhan, yang selalu terbuka untuk menerima nasihat, bimbingan, tapi juga teguran dalam membentuk kehidupan beriman kami. Sehingga apapun yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami terjadi. Dan kami selalu yakin Tuhan bahwa ketika kami berjalan taat dan setia mengikuti setiap kehendak Tuhan, maka kehidupan kami akan terarah dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Maka berkatilah kami semua Tuhan, kami mau hidup menyenangkan hati-Mu. Baik kami sebagai seorang suami, kepala keluarga, imam dalam kehidupan rumah tangga kami, pemimpin dalam kehidupan keluarga. Tapi juga ketika kami berperan sebagai seorang istri,
sebagai tiang doa, pendamping suami. Berikan kepada kami kemampuan, berikan kepada kami hikmat, agar kami selalu mau kehidupan kami dituntun menuju arah yang benar, bukan hidup yang akan mengarahkan setiap langkah dan keinginan kami menurut kepikiran kami dan keegoisan kami sebagai seorang manusia. Tapi tuntunlah kami, baik sebagai seorang suami, baik sebagai seorang istri, dalam tuntunan hikmat yang benar, sehingga kuasa kasih Tuhan ternikmati dalam hidup kami. Kami mau hidup sehati sepikir bersama, dan kekudusan kehidupan sebagai keluarga Kristen tetap diberkati oleh Tuhan. Maka kehidupan anak-anak kami pun Tuhan, ada dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Ketika mereka ada dalam pekerjaan, ketika mereka ada dalam bangku pendidikan, mereka yang selalu punya harapan, kerinduan, dan cita-cita masa muda mereka diberkatilah. Berikan kepada kami orang tua kemampuan untuk mengarahkan kehidupan anak-anak kami untuk semakin mencintai Tuhan, dengan cara menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami melangkah bersama-Mu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan pengharapan dalam Engkau tidak pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaruh kehidupan masing-masing kami dalam setiap tugas kerja tanggung jawab. Apapun jenis pekerjaan kami Tuhan berkati. Ketika kami bekerja dengan sukacita, maka berkat Tuhan sediakan. Dan kiranya tidak ada di antara kami akan menutup pintu berkat orang lain. Tapi hati dan hidup kami selalu terbuka. Agar ketika kami diberkati, hidup orang lain pun terberkati bersama. Engkau kiranya juga akan berkati para hamba-hamba Tuhan dalam kerja pelayanan bersama di Jemaat Kemim Bukit Moriah Tikalabaru. Para penatua, diaken dari kolom 1 sampai kolom 29. Para pendeta bersama dengan keluarga masing-masing Engkau berkati. Hikmat Tuhan beri, kesetiaan Tuhan taruh, sukacita tetap memenuhi hati dan kehidupan para hamba-hamba-Mu, sehingga kerja pelayanan boleh berjalan dengan segala baik, dan nama Tuhan semakin diagungkan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam setiap rencana-rencana kehidupan pelayanan Jemaat Kemim Bukit Moriah Tikalabaru, termasuk diantaranya adalah pembangunan Walai Bumotik. Tuhan berkati segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembangunan Walai Bumotik ini, dan ajarkan kami untuk rela berkorban, sehingga kemuliaan nama Tuhan nyata, pembangunan Walai Bumotik boleh berjalan dengan segala baik, dan boleh diselesaikan tepat pada waktunya. Tuhan, hidup kami ini adalah milik-Mu. Kami menaruh kehidupan kami hanya dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami percaya kami aman, terpelihara, terlindung. Engkau akan menjauhkan kami dari rupa-rupa pencobaan, kemalangan, kecelakaan. Tapi kemujuran, kebaikan, sukacita melimpahi kehidupan kami semua sepanjang hari ini, tapi juga dalam sepanjang hari-hari hidup yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Ketika ada sukacita yang dialami dan nikmati, ketika ketambahan usia yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara seiman kami, maka kiranya Tuhan akan semakin menyempurnakan sukacita yang mereka rasakan lewat ketambahan usia baik secara pribadi dan keluarga. Tapi ketika ada pergumulan, duka cita, kehilangan, tapi juga kelemahan karena sakit penyakit, kami selalu yakin bahwa kami punya Tuhan yang lebih dahsyat dari segala penderitaan dan dari penderitaan sakit yang harus kami alami, termasuk kedukacitaan. Dan ketika kami bersandar dan melekat kepadamu, maka segala penderitaan yang kami alami akan terlepas, sehingga kami punya keikhlasan untuk menjalani kehidupan dalam keintiman bersama Tuhan yang selalu menyediakan sukacita dan kebaikan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan Yesus. Kami mau membuka hari ini hanya di dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami mau membuka hari ini dalam tuntunan kasih dan berkat-Mu. Tuntun kami Tuhan, pelihara hidup kami, dan biarlah
kami mampu menjaga kekudusan hidup di dalam Engkau. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah berdoa dan membaca firman bersama. Kiranya masing-masing kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melangkah di hari baru ini, menikmati setiap sukacita dan berkat yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu, melangkahlah dengan penuh kepastian hidup, karena kita melangkah bersama Tuhan, pemilik kehidupan kita. Kiranya kasih dan berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup kita. Maka terpujilah nama Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Shalom.